Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pada sore hari ini kita kembali menikmati kasih karunia Tuhan atas kehidupan kita lewat pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dan hari ini kita kembali menikmati Jumat Agung, di mana Tuhan mati untuk kita semuanya sebagai janji keselamatan Tuhan bagi kita. Mari kita melihat kembali akan pengorbanan Tuhan. Kita akan menyaksikan pujian di Kalvari.
Yesus telah mati di Kalvari. Darahnya sucikan dosaku di Kalvari. Dia selamatkan jiwaku. Dia berikan hidupnya dalam Dia cintaku. Dia berikan hidupnya dalam Dia cintaku. Dia berikan hidupnya dalam Dia karena kasih-Mu, karena cinta-Nya. Haleluya. Hanya karena cinta-Mu Kau menolong kami, menyelamatkan kami. Haleluya. Terima kasih. Dia berikan hidupnya dalam Dia cintaku. Sekali lagi katakan, Dia berikan hidupnya. Dia berikan hidupnya. Dia berikan hidupnya. Dia Bapa surgawi, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mengucap syukur pada sore hari ini untuk kekuatan, untuk kesehatan, kesempatan yang masih Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kami, untuk kami dapat beribadah kepada Tuhan. Secara khusus kami boleh memperingati hari Jumat Agung, di mana Tuhan Engkau telah menyerahkan kehidupan-Mu untuk kehidupan kami, manusia yang berdosa, yang seharusnya kami menuju kepada kebinasaan. Tetapi oleh karena kasih-Mu, oleh karena kebaikan-Mu, oleh karena kemurahan yang menyatakan di dalam kehidupan kami,
Secara khusus ketika Engkau mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan kehidupan kami, kami menjadi orang-orang yang berpengharapan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih Kau memberkati jalannya ibadah ini, mulai dari awal hingga selesainya, hingga kami boleh semakin diteguhkan iman kami, semakin dikuatkan pengharapan dan kasih kami kepada Tuhan. Kami menyerahkan hamba-hamba yang saat ini sudah mempersiapkan diri untuk melayani pekerjaan yang mulia ini, baik pemimpin pujian, demikian pula pemain musik, petugas LCD, operator penayangan ini, demikian pula hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan lengkapi hamba-hamba ini dengan pengurapan dan Roh-Mu yang kudus, sehingga pelayan kami boleh menjadi berkat bagi sidang jemaat-Mu yang mendengar dan mengikuti jalannya ibadah pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan, kalau pekerjaan kuasa kegelapan yang ingin mencoba mengganggu jalannya ibadah ini, kami tolak, kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus, sehingga berkat Tuhan lewat ibadah kisah tutupnya boleh menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, berkati tiap gereja-gereja yang saat ini mengadakan ibadah yang sama yang juga kami lakukan. Bagaimana Tuhan memberkati kami, Tuhan memberkati mereka semuanya. Biar nama Tuhan dipermuliakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja, kami serahkan segala doa kami buka ibadah kami pada sore hari ini, dan yang siap untuk memuliakan Tuhan. Mari bersama kita katakan amin. Shalom. Kita tidak pernah melihat pengorbanan Kristus, tapi Alkitab menyatakan bagi kita, dan kalau kita percaya, itu karena anugerah daripada Tuhan. Ku pandang salib.
kita menjadi sangat berarti karena pengorbanan Tuhan dalam hidup kita. Mungkin sebagai manusia kita pernah berputus asa dan tidak berpengharapan, tetapi Tuhan tidak pernah membiarkan kita patah dan terkulai. Bahkan semangat kita mudah tidak akan pernah dibiarkan, tetapi Tuhan akan terus mengangkat kita, menjadikan kita lebih berharga, dan kita dijadikan untuk alat kemuliaan. Karena hidup kita sangat berharga bagi Allah. Dengan pengorbanan Yesus Kristus, hidup kita menjadi berarti dan sangat berharga. Hidupmu berharga bagi Allah. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang berkenan di hadapan
Engkau Tuhanku yang terutama dalam hidupku, dan jangan pernah lepaskan pengharapan kita. Terima kasih Tuhan untuk perjanjian yang selalu dinyatakan di dalam kehidupan kami, yang membuat kami selalu hidup di dalam pengharapan. Walaupun saat ini kami di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kesulitan, namun kami percaya ketika kami ada di dalam Tuhan, kami tetap memiliki pengharapan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Setiap persembahan pujian kami yang sudah kami persembahkan kepada Tuhan, biarlah semuanya ini boleh berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Tiba saatnya kami siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Mari Roh Kudus kuasai hati kami, kuasai pikiran kami, sehingga kebenaran firman-Mu boleh termateraikan di dalam kehidupan kami dan boleh kami hidupi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang Tuhan percayakan dalam kesempatan ini untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Lengkapi hamba-Mu dengan hikmat-Mu, kebenaran-kebenaran firman Tuhan nyatakan, sehingga apa yang kamu sampaikan boleh menjadi berkat baik bagi jemaat-Mu maupun kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan segala doa kami dan kami sambut firman-Mu pada sore hari ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya ucapkan shalom. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hanya oleh karena anugerah dan kemurahan Tuhan, pada sore hari ini kita dipertemukan kembali lewat ibadah yang masih Tuhan sediakan di
kami percaya Tuhan tetap memelihara di dalam kehidupan kita. Teristimewa pada sore hari ini kita bisa bersama-sama memperingati hari yang agung, hari yang besar, yaitu tentang kematian daripada Tuhan Yesus Kristus yang disebut Jumat Agung. Jumat Agung adalah memperingati peristiwa yang pernah terjadi dalam sejarah kehidupan manusia yang berkenaan dengan kematian Anak Allah atau kemanusiaan Tuhan Yesus Kristus. Tentunya ada perbedaan antara kematian manusia pada umumnya dengan kematian kemanusiaan Tuhan Yesus Kristus. Kalau kematian manusia pada umumnya menyisakan kesedihan, menyisakan duka cita, menyisakan tangisan, bahkan keputusasaan ketika ditinggal oleh orang-orang yang dicintai. Sedangkan kematian kemanusiaan Tuhan Yesus Kristus tidak menyisakan kepedihan, tetapi justru sebaliknya memberikan pengharapan bagi manusia yang berdosa mendapatkan pengampunan dosa lewat kematiannya, bahkan menerima kehidupan yang kekal. Terpujilah nama daripada Tuhan. Dan di dalam memperingati Jumat Agung pada sore hari ini, saya mengambil satu tema, yaitu lebih berharga dari permata. Tema kita adalah lebih berharga dari permata. Ya, permata adalah barang yang mulia yang memiliki nilai tinggi dibanding dengan barang yang lain. Hari-hari ini harga emas melambung tinggi, sehingga banyak orang memanfaatkan momen ini, mengeluarkan pundi-pundi emasnya untuk rame-rame dijual. Ya, bagi yang tidak punya hanya menonton saja. Tetapi ada yang lebih berharga daripada permata, lebih daripada emas, bahkan yang paling mahal yang ada di dalam dunia ini, yaitu nyawa kita. Nyawa itu lebih bernilai dari semua yang ada di dalam dunia ini. Mari kita baca Matius pasal 16 ayat 24. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut Aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut Aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena Aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Kalau diperhatikan ayat ini yang menjadi tema kita. Ya, saya ulangi, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya?
yang ada di dalam dunia. Ya. Dalam konteks penanganan pandemi coronavirus 19, pemerintah menggelontorkan dana triliunan rupiah agar rakyatnya tidak lagi menjadi korban berikutnya, karena nyawa rakyatnya lebih berharga dari banyaknya uang yang digelontorkan. Dalam konteks individu berkenaan dengan kesembuhan sakitnya, orang sudah dibayar berapapun biayanya. Mungkin habis uang tunai, keluarkan tabungannya di bank. Tabungannya di bank sudah habis, belum sembuh, jual apa saja yang dia punya, yang penting nyawanya terselamatkan. Ini membuktikan bahwa nyawa itu jauh lebih besar nilainya, jauh lebih besar harganya daripada dunia ini. Tentunya kita pernah mengalami hal ini. Ketika kita sakit, kalau tidak kunjung sembuh, apapun yang kita punya, apapun yang kita miliki, kita relakan itu lepas dari tangan kita demi sebuah kesembuhan supaya nyawanya terselamatkan. Yang terpujilah nama daripada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jadi nilai nyawa itu jauh lebih berharga daripada dunia ini. Untuk itu, maka dunia ini tidak sanggup, nggak cukup untuk memberikan pertolongan dalam kehidupan kita yang berkenaan dengan dosa. Ya, mari kita baca di dalam 1 Petrus. Nyawa orang berdosa itu sedang menuju kepada kebinasaan yang perlu akan penebusan. Sesuai dengan firman Tuhan, yaitu upah dosa itu adalah maut, upah dosa itu adalah kematian. Dan untuk menyelamatkan nyawa manusia, maka perlu adanya penebusan. Mari kita baca di dalam 1 Petrus pasal 1. Satu Petrus pasal 1. Ayat yang ke-18 dan ayat yang ke-19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Emas dan perak nggak sanggup, kekayaan dunia nggak cukup untuk memberikan ketebusan bagi sebuah nyawa. Ketika semua sudah tidak ada yang memadai kekayaan di dalam dunia ini, hanya ada satu pribadi, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Lewat darahnya, disebutkan darah yang mahal, yaitu darah Kristus seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ini yang sanggup untuk memberi ketebusan. Jadi nilai darah Kristus itu jauh lebih besar dari segala kekayaan
sehingga tidak ada kekayaan dunia yang sanggup untuk menebus kehidupan kita kecuali lewat kuasa darah Tuhan Yesus yang mahal nilainya, yang mahal harganya, sehingga lewat pengorbanannya di atas kayu salib kita memiliki penebusan. Kita dibebaskan dari cara hidup yang sia-sia yang menuju kepada kebinasaan. Sangat luar biasa nilai daripada pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Ini sebagai wujud kasihnya di dalam kehidupan kita manusia yang berdosa ini, sehingga dia rela mati bukan untuk kepentingannya, tetapi untuk kepentingan kita. Berarti ketika kita ditebus oleh darah Yesus, ada sebuah kehidupan. Ada kehidupan. Kalau tidak ada penebusan, kita menuju kepada kebinasaan. Walaupun mungkin sementara waktu kita memang hidup di dalam dunia ini, tetapi yang dimaksud ayat ini tidak hanya sebatas hidup di dalam dunia ini, tetapi hidup dalam kehidupan yang kekal. Dan janji ini ada di dalam Kristus. Jadi ketika Tuhan Yesus Kristus menebus kehidupan kita ada kehidupan. Kalau kita ada kehidupan, hidup ini perlu dipelihara, nyawa ini perlu dipelihara. Lalu bagaimana cara untuk memelihara nyawa sesuai dengan kebenaran firman Tuhan? Kita kembali kepada Matius pasal yang ke-16 tadi. Injil Matius pasal yang ke-16. Ayat 24, 25. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawa. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa maksud kebenaran ini di dalam kehidupan kita yang percaya kepada Tuhan? Justru ketika orang rela kehilangan nyawanya, akan mendapat nyawa. Ini bertolak belakang dengan cara berpikir manusia pada umumnya. Kalau pemikiran kita, ketika kita memelihara nyawa kita, kita akan mendapatkan kehidupan. Tetapi tidak demikian, firman Tuhan mengatakan, kalau kita tidak memelihara nyawa kita atau rela kehilangan nyawa kita, kita akan mendapatkan nyawa. Cara memelihara nyawa sesuai dengan standar firman Tuhan. Nyawa itu adalah kehidupan. Nyawa itu adalah kehidupan. Orang tidak memiliki nyawa berarti orang itu tidak hidup. Berarti nyawa itu kehidupan. Di dalam kehidupan itu ada keinginan, ada kemauan, ada kehendak. Itu nyawa, sama dengan hidup ada keinginan. Nah, kalau kita mau memelihara nyawa kita, kita harus rela meninggalkan. Rela kehilangan
Ini harus bagi kita orang yang percaya kepada Tuhan. Kita baca 1 Petrus pasal yang pertama. Ini sama dengan memelihara nyawa. Kalau kita rela kehilangan keinginan, tapi justru sebaliknya, kalau kita hanya menurut keinginan daging kita, kita akan kehilangan nyawa kita. Satu Petrus pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang 3. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukkan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Itu kan. Ini yang harus kita tinggalkan. Ini yang harus kita lepaskan dalam hidup kita, yaitu keinginan-keinginan daging kita. Karena sudah banyak waktu yang sudah kita gunakan untuk melakukan hal-hal seperti ini. Nah, itu sebabnya di dalam 1 Petrus tadi dikatakan Tuhan menebus kita dari cara hidup yang sia-sia. Jadi kalau kita ini hanya menuruti keinginan kita, menuruti nafsu kita, maka itu adalah perbuatan yang sia-sia. Sudah banyak kesempatan yang hilang dalam hidup kita hanya menuruti keinginan. Mulai pada sore hari ini, mari kita punya komitmen untuk mengikuti kehendak Allah. Tidak lagi menuruti keinginan-keinginan daging kita. Kalau berbicara masalah keinginan itu tidak akan pernah ada batasnya, tidak akan pernah ada habis-habisnya. Itu keinginan. Itu sebabnya jangan sampai kita terjebak dengan keinginan. Orang itu selalu ingin ini, ingin itu, ingin memiliki ini, ingin memiliki itu. Ketika pikiran dan hati dikuasai dengan keinginan daging, maka tidak akan pernah hati dan pikirannya itu ada keinginan untuk berjumpa dengan Tuhan, untuk menikmati hadirat Tuhan, untuk melayani Tuhan, karena sudah dirampas hidupnya dengan keinginan. Ya, terpujilah nama daripada Tuhan. Ini cara untuk memelihara nyawa kita, artinya melepaskan keinginan ini. Yang kedua tadi dikatakan kita harus pikul salib. Yang masih berkenaan dengan ini, pikul salib itu justru kita memelihara nyawa kita kalau kita rela untuk pikul salib. Bahkan dikatakan di dalam Injil Matius pasal 16, kalau kamu tidak menyangkal diri dan pikul salib, kamu tidak layak untuk jadi murid. Jadi kalau gurunya juga pikul salib, kita pun juga harus rela. Namanya pengikut Kristus. Namanya pengikut Kristus, apa yang dilakukan Kristus itu yang harus kita lakukan. Jadi banyak orang itu mengikut Kristus ketika Kristus mengadakan mukjizat 5 ketut roti 2 ekor ikan untuk 5.000 orang, lebih 12 batu. Waduh,
bersama dengan Kristus, ikut dengan Kristus. Banyak anak Tuhan yang senang ketika Kristus melakukan hal-hal yang ajaib seperti ini. Tetapi bagaimana ketika Kristus itu pikul salib? Apakah kita juga ada di sana? Apakah kita terus ikut dengan Dia, bersama-sama dengan Dia? Ini yang menjadi pertanyaan di dalam kehidupan kita saat ini. Mari kita baca di dalam 1 Petrus pasal yang keempat. Tetap pasal yang keempat. Ayat yang ke-15. Ini pikul salib. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaknya ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Puji Tuhan. Ya, jangan kita menderita, jangan kita susah menjadi seorang pembunuh, seorang pencuri, seorang penjahat, seorang pengacau. Ya, kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan tidak layak seharusnya kita melakukan hal-hal yang seperti ini. Toh kalau kita ini diizinkan untuk menderita karena kebenaran, sama seperti Kristus. Kristus menderita, Kristus sampai mati di atas kayu salib bukan melakukan pelanggaran, bukan sebagai pengacau, bukan sebagai pembunuh, bukan sebagai pemberontak, tetapi oleh karena melakukan kebenaran dia harus menderita. Demikian pula di dalam kehidupan kita. Biarlah kita bangga ketika kita hidup dalam kebenaran, walaupun harus menderita. Susah, sulit untuk orang mau seperti ini kalau kita tidak memahami, tidak menyadari besarnya nilai nyawa kita. Kalau itu terus kita lakukan, justru kita akan memelihara nyawa ini tetap hidup di dalam kebenaran. Kita bisa menyangkal diri tidak mengikuti keinginan-keinginan kita, tetapi belajar melakukan kehendak Allah sebagaimana yang dilakukan oleh Kristus. Ayat yang terakhir, Amsal Sulaiman pasal 28. Ayat yang ke-6. Lebih baik orang miskin yang bersih kelakuannya atau yang jujur kelakuannya daripada orang yang berliku-liku jalannya sekalipun ia kaya. Ya, kita jangan tertipu oleh dunia ini. Ya, apalagi di tengah-tengah dunia yang orientasinya orang itu ya hanya penampilan luar yang dibanggakan. Sehingga jalan apapun dihalalkan, yang penting menjadi kaya, yang penting menjadi sukses, yang penting menjadi berhasil, yang penting dihargai, dihormati oleh manusia. Alkitab memberikan tuntunan dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan izinkan sekalipun miskin, biarlah kita tetap bersih kelakuan kita. Kita tetap hidup dalam kejujuran, kita tetap hidup dalam kekudusan, kita tetap hidup di dalam kebenaran. Ketika kita melakukan hal-hal ini, berarti kita memelihara nyawa kita. Biarlah di dalam peringatan Jumat Agung pada kesempatan ini mengingatkan kita kembali, mari kita rela melepaskan keinginan kita, keinginan daging kita, dan kita rela memikul salib, hidup dalam kebenaran. Ini cara yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita untuk memperoleh
sebuah kehidupan sebagaimana Kristus telah mati, dan nanti akan kita peringati hari Minggu Kebangkitannya. Kalau kita tidak berani mati untuk dosa kita, tidak berani mati untuk menghina kita, kita tidak akan mengalami kebangkitan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita pujikan satu pujian, bukan dengan barang-barang. Sementara kita menyanyikan pujian ini, mari kita siapkan lebih dahulu tubuh dan darah Tuhan. Mari kita buka lebih dahulu, kita siapkan cara khusus untuk anggurnya, supaya kita nanti bisa mengikuti ya ibadah ini dengan baik. Kita pujikan satu pujian, bukan dengan barang-barang. Bukan dengan barang-barang Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan bukan dengan emas perak. Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Ku serahkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang begini ku telah mati. Ku telah mati. Saya dan selalu gimana Tuhan berdiri. Mari kita siapkan hati kita untuk bersekutu dengan tubuh dan darah-Nya yang mahal. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Ku relakan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang begini. Jadilah padaku seperti yang begini. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita angkat tubuh Tuhan lebih tinggi dari kepala kita. Kita junjung tinggi pengorbanan Tuhan di atas kayu salib yang sudah menebus kehidupan kita dari cara hidup yang sia-sia.
Haleluya. Untuk itu dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan di dalam tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat ucapan Tuhan lebih tinggi dari kepala kita. Demikian juga yang namanya ucapan sesudah makan lalu berkata, ucapan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Bukankah aku yang dicurahkan adalah persekutuan di dalam darah Kristus? Amin. Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat kedua belah tangan kita, mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan, untuk kasih Tuhan, untuk pengorbanan Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan lewat kematiannya di atas kayu salib. Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah Kau, terpujilah Kau. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari Minggu kita merayakan ibadah Paskah, tetap dimulai jam 7 pagi. Saya harapkan semua bisa mengikuti penayangan ini secara serentak, sehingga kita bisa menikmati hadirat Tuhan, kita bisa menikmati kuasa kebangkitan Tuhan. Jadi biarlah ini tidak sebatas kita memperingati akan kebangkitan Tuhan, itu sungguh-sungguh nyata di dalam kehidupan kita. Ya, kalau untuk masalah perjamuan kasih, silakan perjamuan kasih sesuai dengan keinginan keluarga sendiri-sendiri. Tetapi sebenarnya yang penting bukan itu, yang penting adalah kebangkitan Tuhan. Tuhan telah menang dari kematian, dan kebangkitannya itu biarlah kita rasakan di dalam hidup kita. Tidak
diberkati oleh Tuhan, kami sudah dikuatkan oleh Tuhan, baik lewat firman maupun lewat persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Selanjutnya kami menyerahkan untuk Ibu Gembala, kami serahkan Ibu Yaya, Ibu Sudarmiase, Ibu Aminah, Ibu Robi maupun saudara-saudara kami yang lain yang sakit. Demikian pula teringat untuk Bapak Terbakit yang sakit saat ini. Kami percaya kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Dulu, hari ini, bahkan selamanya. Bagi orang yang percaya kepada Tuhan, mari Tuhan turunkan tangan kuasa-Mu. Jamah mereka yang sakit di dalam nama Yesus Kristus, yang sakit disembuhkan, yang sakit dipulihkan. Kuasa Tuhan Yesus sanggup memberikan pertolongan. Bapak Ibu kami yang sudah berusaha lanjut, kiranya Tuhan tetap anugerahi dengan kekuatan dan kesehatan. Kami serahkan untuk saudara kami Febri dalam nanti lahirannya putranya yang pertama. Tuhan berkati dengan kekuatan dan kesehatan, baik ibu maupun janin yang ada di dalam kandungannya, hingga waktu yang ditetapkan oleh Tuhan, melahirkan dengan selamat, tidak kekurangan sesuatu apapun. Hamba-hamba yang sudah melayani pekerjaan-Mu malam hari ini, Tuhan memberkati mereka semuanya. Demikian pula untuk pelayan-pelayan perjamuan kudus yang akan memberikan kepada sidang jemaat, Tuhan berkati sehingga pelayanannya boleh berkenan di hadapan Tuhan dan boleh menjadi berkat bagi sidang jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan untuk lingkungan kami, kota kami, bangsa dan negara kami. Tuhan berkati dengan ketenangan, kedamaian dan kesejahteraan. Kami terus berdoa Tuhan kepada pemimpin-pemimpin bangsa kami. Demikian pula kami menyerahkan Tuhan untuk tim medis yang menangani langsung saudara-saudara kami yang saat ini menjadi korban coronavirus saat ini. Kiranya Tuhan Engkau melindungi, Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan kesehatan, sehingga segera dapat menghentikan berkembangnya virus ini, sehingga kami semua dalam khusus rakyat Indonesia boleh mengalami kebebasan untuk melakukan segala sesuatu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Pada akhirnya kami serahkan seluruh sidang jemaat ke dalam tangan-Mu, baik yang ada di dalam kota maupun yang ada di luar kota. Tuhan jaga, lindungi sertai tuntun dan bimbing mereka, Tuhan tetap hidup dalam kekudusan dan kebenaran. Rumah tangga, keluarga, kehidupan nikah jemaat Tuhan berkati dengan ketenangan, kedamaian dan kesejahteraan. Kalau usaha, pekerjaan dan tanggung jawab yang mereka lakukan, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Tidak ada rumah tangga, keluarga, anak-anak yang hidup di dalam kekurangan. Anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah, mulai dari playgroup sampai perguruan tinggi, walaupun sementara waktu mereka belajar di rumah, kiranya Tuhan juga menolong dan memberkati mereka, supaya mereka menjadi anak-anak yang berprestasi dalam akademinya, jadikan berkat di dalam pergaulannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan untuk sidang jemaat-Mu yang sudah memberikan persembahannya, mengembalikan perbuahannya, kembalikan berlipat kali ganda sesuai dengan janji firman-Mu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang terimalah